Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena video pembelajarannya sempat tertunda dan tertunda sangat lama karena saya ada beberapa pelatihan yang harus saya hadiri secara langsung. Jadi perkuliahan sedikit tertunda. Baik, untuk dari yang selanjutnya kita akan bahas tentang elastisitas. Sepertinya elastisitas juga sudah kita bahas, tapi saya lupa apakah saya sudah buat videonya atau belum, jadi saya buatkan kembali karena saya lihat di video di YouTube itu yang ada baru bab dasar-dasar dan bab pertemuan yang pertama dan dasar-dasar permintaan dan juga penawaran. Nah, kalau kita sudah pelajari bab permintaan dengan penawaran, pastinya kita tahu kan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, di sini elastisitas itu adalah suatu konsep yang membahas mengenai seberapa peka sih, seberapa sensitif atau seberapa peka suatu variabel ke variabel yang lain dalam menghadapi variabel yang lain. Oke, jadi misalnya kalau permintaan itu kan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah harga, kemudian pendapatan konsumen, contohnya itu ya. Nah, kira-kira nih kalau ada penurunan harga, berarti seberapa banyak barang yang berubah saat terjadi maaf saya belibet misalnya gini, kita mau berbicara tentang harga, tentang elastisitas permintaan. Nah, elastisitas permintaan ini adalah suatu konsep yang melihat seberapa besar sih perubahan terhadap barang yang diminta karena adanya penurunan harga, itu elastisitas permintaan terhadap harga. Nah, ada lagi contohnya seberapa besar sih perubahan barang yang diminta karena akibat kenaikan pendapatan, gitu. Kemudian ada ya, sudah dibuat tugas sepertinya beberapa macam dari elastisitas tersebut. Coba kita pindah ke slide berikutnya. Ini tidak ada ya, ini tidak ada di apa? Sudah saya share atau belum? Saya lupa. Ini adalah PowerPoint-nya dari Pinky. Di sini juga bahas elastisitas. Nanti kalian sambil lihat YouTube, sambil buka PDF-nya kemarin, bukunya Pak Ahmad, sambil dengerin. Yang pertama adalah price elasticity of demand. Jadi ini adalah elastisitas harga terhadap permintaan. Nah, elastisitas harga terhadap permintaan ini menghitung seberapa sensitif atau seberapa reaktif dari jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Ini dihasilkan atau satuannya itu adalah persen gitu. Kemudian kita lanjut. Ini agak laptop saya ini agak low seperti ini. Jadi ini adalah rumusnya bagaimana elastisitas price terhadap permintaan, itu elastisitas harga atau price elasticity. Tapi kita tidak akan bahas mengenai bagaimana hitungannya karena hitungannya kita akan bahas di matematika. Ini rumus-rumusnya masih price elasticity of demand. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan hasil dari hitungan tadi.
mengenai elastisitas harga terhadap permintaan. Oke, nah apabila hasil dari hitungannya tadi elastisitas price-nya itu lebih dari satu, lebih dari satu, maka barang tersebut bisa kita katakan bahwa barang tersebut merupakan barang yang elastis. Oke. Jika elastisitas harganya itu kurang dari satu, berarti kita bisa katakan bahwa barang tersebut adalah inelastis. Apa sih perbedaan dari barang elastis dan barang inelastis? Kalau barang itu elastis, contohnya adalah karet ya. Kalau karet itu kan kita sangat elastis nih. Karet yang sangat elastis itu berarti apabila terjadi perubahan sedikit saja, maka dia juga akan mengikuti perubahan tersebut. Contoh barang yang tidak elastis itu adalah besi. Besi, meskipun kita tarik atau kita putar atau kita agak lempar-lemparkan, itu akan tetap bentuknya karena dia kaku. Kalau elastis itu lentur, kalau inelastis itu kaku, contohnya begitu. Mungkin kita langsung ke contoh barang yang elastis. Elastis itu apabila terjadi perubahan terhadap harga sedikit saja, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut juga akan berubah. Gitu. Kalau barang inelastis itu, apabila terjadi perubahan harga, dia akan tetap mempertahankan permintaannya. Gitu. Oke, determinan utama dari elastisitas harga terhadap permintaan adalah keberadaan dari substitusinya, keberadaan barang substitusi. Semakin banyak ada substitusi dari barang tersebut, maka harganya akan elastis. Semakin sedikit substitusi dari barang tersebut, maka harganya akan inelastis. Ini adalah kunci. Misalnya apa? Contohnya gini. Barang apa sih yang sedikit sangat substitusinya? Barang yang sedikit sangat substitusinya itu contohnya tanah. Ya. Tanah itu harganya cenderung inelastis, harganya cenderung kaku. Kenapa kaku? Karena dia sedikit sekali mempunyai substitusi. Mungkin ada, kita tidak perlu beli tanah, tapi kita bisa beli misal apartemen gitu. Tanahnya sama, tapi kita belinya apartemen yang menjulang ke atas, jadi tidak perlu membeli tanah lagi, kita hanya membeli bangunan, misal begitu. Tapi sangat sedikit substitusinya. Nah, harga tanah itu sangat kaku. Tanah itu mampu mempertahankan harganya, bahkan naik gitu. Contohnya gitu. Permintaan terhadap tanah, berapapun harganya, itu akan tetap ataupun cenderung naik. Itulah mengapa dikatakan bahwa barang tersebut itu inelastis. Sedangkan barang yang banyak substitusinya, barang tersebut akan elastis atau mudah sekali turun permintaannya ataupun naik permintaannya. Contohnya gini, apa ya yang banyak substitusinya itu? Misal mobil merek Honda bisakah disandingkan dengan mobil merek Toyota misal atau motor? Apabila kita anggap bisa, contohnya gini, Honda mengadakan diskon setiap pembelian sepeda motor maka akan diskon sebesar 20%. Konsumennya Toyota tidak punya motor ya, punya mobil. Konsumennya Toyota maka akan pindah ke Honda gitu. Kecuali konsumen-konsumen yang memang dia fanatik. Di dalam suatu perekonomian itu tidak bisa kita mensamaratakan semuanya ya, karena kita untuk mempermudah analisis di awal kita sudah mengenal mengenai asas ceteris paribus. Jadi faktor-faktor lain di luar harga itu dikesampingkan. Kalau selera, misal seleranya dia Toyota ya,
Meskipun Honda Honda apa diskon 20%, dia tetap akan pilih Toyota gitu. Atau misal di kasus ini kita bilang semua orang tidak ada kecenderungan. Jadi apabila Honda diskon 20%, mobil Honda 20% diskonnya, maka konsumen-konsumen Toyota akan banyak berpindah ke Honda. Gitu. Jadi apabila suatu barang tersebut itu kuncinya adalah banyak substitusi, maka harganya itu sangat elastis dalam menentukan jumlah barang yang diminta. Contohnya lagi apa ya? Tas merek tas itu mereknya apa biasanya? Aldo, ada tidak tas merek Aldo? Uh, saya lagi jarang beli tas, jadi agak susah cari contohnya. Misal gini ya, saya kan lagi sering ini nih beli barang-barang baby. Ada Sweetsal, ada Cousins. Ketika Sweetsal itu diskon 15% atau 30%, itu sangat berarti bagi saya. Apabila Sweetsal diskon 30%, maka saya akan prefer ke Sweetsal daripada ke Cousins yang tidak diskon gitu. Nah, itu contohnya adalah barang-barang yang elastis. Seperti kebutuhan sehari-hari sih kalau menurut saya ya, contohnya. Uh, jadi nanti kalau kalian mau jawab itu harus disertai analisis. Contohnya gitu. Dan elastis, inelastis tiap orang itu bisa berbeda. Elastis, inelastis tiap orang itu bisa berbeda. Tapi kita tetap pelajari karena ini adalah ilmunya. Oke, kita bisa lanjut slide berikutnya. Oke, ini tidak perlu. Kalau belajar mengenai kurva, harusnya kita bisa belajar secara langsung ya. Saya takutnya kalian malah bingung kalau ini menjelaskan di sini. Oke, ini adalah grafik dari barang elastis. Ini adalah grafik, ini adalah grafik dari barang elastis. Maka pengertiannya apa? Pengertiannya adalah apabila terjadi perubahan harga sedikit saja, maka akan terjadi perubahan kuantitas yang diminta sangat besar. Jadi pada harga yang sama pun dia bisa berubah-ubah gitu kuantitasnya yang diminta. Apabila terjadi naik atau turun sedikit, pastinya juga akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta sangat besar, sangat elastis, sangat mudah dipengaruhi gitu. Kita coba lihat grafiknya yang inelastis. Nah, ini adalah grafik dari barang-barang inelastis. Saya kasih contoh tadi adalah tanah atau rumah gitu. Jadi pada harga rendah permintaannya juga segini. Naik pun juga permintaannya tetap segini. Naik sampai sini, harganya naik sampai sini, jumlah barang yang diminta pun akan tetap gitu. Bahkan bisa bertambah seperti tanah. Jadi kalau yang inelastis itu dia tidak terpengaruh harga. Dia sangat kaku. Jadi perubahan harga itu tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Kalau elastis, perubahan harga sangat mempengaruhi terhadap jumlah yang diminta. Misal beras sekarang bisa nggak kita katakan sebagai barang yang inelastis? Jadi meskipun naik berapapun, kita tetap membeli beras dengan kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misal keluarga kita satu rumah berjumlah 5 orang, 4 orang, atau 3 orang. Nah, itu menyesuaikan. Gitu. Kira-kira bisa tidak? Kalau dulu tanah. Kalau orang dulu tidak bisa membeli nasi atau beras mahal, mau diganti dengan jagung atau ketela. Tapi untuk kasus orang sekarang, masih bisakah seperti itu? Gitu.
Hal-hal seperti itu yang harusnya kita kaji lebih dalam. Ada juga selain elastisitas harga terhadap permintaan, ada juga elastisitas pendapatan terhadap permintaan. Nah, ini apabila pendapatan berubah, maka jumlah barang yang diminta juga akan berubah. Maksud saya gini, elastisitas kita mengukur bagaimana kepekaan dari jumlah barang yang diminta akibat jumlah pendapatan yang berubah. Ada lagi cross elasticity of demand. Jadi ini adalah mengukur seberapa besar perubahan dari kuantitas yang diminta terhadap suatu barang karena perubahan dari harga barang lain. Nah, ini biasanya ini ya, elastisitas yang tentang barang-barang substitusi gitu. Jadi yang bisa menggantikan satu sama lain. Kalau gula merah bisa tidak menggantikan gula putih. Kalau kalian pernah ini, contohnya sih Bu Anggari yang pakai sekarang ya, santan kelapa dengan fiber cream. Jadi fiber cream itu bisa saling menggantikan santan kelapa. Kemudian kalau Bu Anggari sekarang lagi punya baby yang lagi belajar makan, bubur Sun, Milna, Promina itu bisa menggantikan bubur yang saya buat sendiri. Gitu. Di sini contohnya butter dengan margarin, karena Bu Anggari tidak biasa bikin kue, jadi saya tidak tahu ya apakah persamaan atau perbedaannya antara butter dengan margarin. Contoh lagi apa? Misal minuman coklat panas dengan teh gitu atau teh dengan jahe panas itu bisa saling menggantikan kalau saya pribadi. Tapi tiap orang pasti punya cross elasticity demand yang berbeda-beda. Misal si A dia tidak bisa menggantikan antara jahe panas dengan teh panas gitu. Jadi bisa berbeda. Kasusnya tiap orang bisa berbeda. Coba kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, tidak tadi ini menghitung. Nah, ini selanjutnya adalah elastisitas dari penawaran. Ada elastisitas harga terhadap penawaran, jadi menghitung seberapa besar jumlah barang yang disuplai, seberapa besar perubahan jumlah barang yang disuplai atau dijual karena perubahan harga. Oke. Elastisitas supply ini berhubungan dengan suku bunga, kemudian berapa besar upah, dan bahan baku. Oke, ini erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dengan penawaran. Kalau permintaan tadi kan dipengaruhi oleh harga, kemudian selera gitu. Kalau supply dipengaruhi oleh harga bahan baku, kemudian upah gitu. Jadi seberapa besar perubahan suatu barang akibat harga barang lain. Jadi itu kalau di Pindik ini ada apa? Ada berapa macam tadi? Price elasticity of demand, kemudian income elasticity, kemudian cross elasticity. Ada itu kalau di Pindik, kemudian kalau di bagian supply-nya ada price elasticity of supply. Price elasticity of supply. Mungkin di bukunya Ahmad ada yang lebih lengkap, boleh. Jadi kalau demand ada 3, cross elasticity of demand, ada income elasticity of demand, dan satunya ada price elasticity of demand, itu demand. Kalau supply ada price elasticity of supply. Jadi menghitung seberapa besar menghitung seberapa besar kepekaan dari perubahan harga terhadap jumlah supply atau jumlah barang yang disuplai. Mungkin itu
konsep inti dari elastisitas. Intinya kalian sudah bisa memahami ya, sudah mengerjakan kemarin tugas dari Bu Anggari, kalian mencari contoh barang-barang apa gitu yang termasuk elastis, inelastis, tapi intinya itu ada 3 untuk permintaan yang ditindik. Mungkin kalau di Ahmad nanti bisa beda lagi, it's okay. Kemudian elastisitas tiap orang itu bisa beda-beda. Satu itu karena menyesuaikan dengan seleranya. Kemudian yang kedua, elastisitas demand itu ada 3, price elasticity of demand, kemudian income elasticity of demand, kemudian cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand itu perubahan yang diakibatkan oleh barang lain. Kemudian untuk supply, price elasticity of supply jelas karena supply berhubungan langsung dengan price-nya. Price itu bisa harga bahan baku, bisa harga tenaga kerja. Mungkin itu konsepnya dari elastisitas. Saya akan upload di YouTube, nanti akan saya beri judul elastisitas. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.